Saya sangat apresiasi, biarpun saya bukan Ibu Menteri ya, tapi saya harap saya bisa sedikit menjawab apa yang disampaikan oleh dua orang mahasiswa tadi. Yang pertama dari Mas Briliawan ya, dari Universitas. Mic-nya udah. Mas Briliawan dari Universitas Muhammadiyah. Yang kedua tadi dari Mbak Febriani dari Universitas Negeri Medan, yang sangat inspiratif saya pikir kedua surat ini. Pertama saya coba yang dari Mas Briliawan dulu. Jadi memang tadi disampaikan tentang isu deforestasi, kebakaran hutan, terus juga isu tentang sawit gitu ya, tiga hal besar yang disampaikan. Kita lihat memang kalau melihat deforestasi tentu ada underlying causes, ada direct drivers yang menyebabkan itu gitu ya. Underlying causesnya sebenarnya deforestasi itu adanya perkembangan populasi, adanya perkembangan ekonomi, kemudian perkembangan wilayah yang menyebabkan kita membutuhkan ruang untuk kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga konsekuensinya kebutuhan akan jumlah penduduk yang semakin bertambah, ruang tempat tinggalnya, ruang pembangunan yang untuk infrastruktur dan seterusnya. Kita konsekuensinya tentu ada sebagian hutan mungkin yang harus kita konversi gitu dalam rangka mengakomodasi itu ya. Tapi juga ada yang indirect sebetulnya. Jadi indirect ini lebih kepada faktor-faktor spekulatif, ya, seperti kegiatan perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan seterusnya. Nah, tentu dalam menyikapi hal tersebut banyak corrective action yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dari periode yang pertama sampai yang sekarang dengan Pak Kiai Maruf Amin. Salah satu kebijakannya itu tadi sudah disebutkan tentang moratorium permanen konversi hutan primer dan hutan gambut kita. Nah, corrective action yang disampaikan tersebut telah berkontribusi sebetulnya terhadap tren penurunan deforestasi kita dalam hampir 5 tahun terakhir. Sampai data terakhir tahun 2018-2019, tingkat deforestasi kita hampir 400-an ribu gitu ya. Lalu 5 tahun sebelumnya di atas 1,5 juta hektar. Impres moratorium itu tidak boleh lagi konversi hutan primer dan gambut primer terutama ya. Corrective action yang kedua sebetulnya dalam rangka mengurangi itu adalah memberikan akses kepada masyarakat mengelola hutan. Salah satunya lewat kebijakan perhutanan sosial atau Hutsos. Nah, target pemerintah dalam kaitan Hutsos ini adalah 12,7 juta hektar akan diberikan akses pengelolaan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya domain pemerintah sendiri saja sekarang untuk mengelola hutan, tapi akan diberikan kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Nah, di Hutsos ini ada 5 skema pokok yang akan dikembangkan. Jadi ada hutan nada, ada hutan kemitraan, ATR dan lain-lain gitu ya. Dan realisasi sampai tahun 2019 terakhir itu hampir 2,65 juta hektar yang sudah diberikan perizinan untuk lebih dari 6.000 kelompok usaha perhutanan sosial namanya atau KUPS ya. Dan itu bagian dari corrective action yang kedua yang sangat didorong oleh pemerintah gitu ya. Dan kita tahu Hutsos itu perizinannya bisa sampai 70 tahun. Nah, memang challenge-nya selama ini terkait Hutsos ini, dan ini saya kira peran mahasiswa-mahasiswi bisa sangat strategis, yaitu bagaimana kita membina pasca perizinan itu. Kelompok perhutanan sosial ini, KUPS ini perlu pendampingan, perlu capacity building dan seterusnya dalam rangka mengembangkan